Magang diusir karena membela kakek gembel. 5 menit kemudian, direktur berlutut memohon ampun. Seorang anak magang berdiri tegak di lobi perusahaan mewah. Di depannya, seorang direktur berjas mahal menunjuk pintu keluar dengan wajah penuh amarah. Keluar sekarang juga. Kamu tidak punya hak di sini. Namun tak ada yang tahu. Hanya 5 menit setelah itu, sesuatu terjadi yang membuat direktur itu berlutut, gemetar, dan menyesal seumur hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan hati yang tenang dimanapun kalian berada. Amin. Sebelum kita masuk ke cerita yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Dan seperti biasa, tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Pagi itu, langit masih berwarna keemasan ketika Doni berdiri di depan gedung tinggi menjulang yang selama ini hanya ia lihat dari layar ponsel. Tangannya sedikit gemetar menggenggam map berisi berkas magang. Kemeja putih yang ia pakai sudah disetrika rapi sejak subuh oleh ibunya, meski warnanya mulai memudar dimakan waktu. Sepatu hitamnya pun bukan sepatu baru, ada sedikit retakan di bagian samping, namun ia mengkilapkannya semalaman agar tetap terlihat layak. Di dalam dadanya, ada campuran rasa gugup dan harapan. Ini bukan sekadar magang baginya. Ini adalah pintu pertama untuk mengangkat derajat keluarganya. Ia teringat wajah ibunya yang tersenyum penuh doa saat melepasnya pagi tadi. Jaga sikap, nak. Kesempatan tidak datang 2 kali. Pesan itu terus terngiang di kepalanya. Doni menarik napas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk. Pintu kaca otomatis terbuka, menyambutnya dengan hembusan udara dingin dari pendingin ruangan. Lobi perusahaan itu begitu luas. Lantainya mengkilap seperti cermin, dan lampu gantung besar menggantung megah di tengah ruangan. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian formal mahal, langkah mereka cepat, wajah mereka serius, seolah setiap detik sangat berharga. Doni merasa kecil di antara semua itu. Ia menunduk sedikit, mencoba menyesuaikan diri. Setiap langkahnya terasa canggung, seolah semua mata memperhatikan dirinya, meski kenyataannya tidak ada yang benar-benar peduli. Dunia di dalam gedung ini terasa berbeda, lebih dingin, lebih cepat, dan lebih tidak ramah. Namun langkah Doni tiba-tiba terhenti. Di sudut lobi, dekat dinding kaca, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat semewah itu. Seorang kakek tua duduk di kursi panjang. Pakaiannya lusuh, penuh lipatan dan noda, rambutnya putih tak terurus, dan sandalnya sudah hampir putus. Tangannya gemetar pelan, sementara matanya menatap kosong ke arah orang-orang yang lewat. Tidak ada yang menghampiri, tidak ada yang bertanya. Seolah kakek itu tidak terlihat. Doni mengernyit. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bisa berada di sini? Dan kenapa? Tidak ada satupun yang peduli? Ia memperhatikan lebih lama. Kakek itu sesekali menunduk, lalu melihat ke arah pintu masuk, seolah menunggu seseorang. Ada kelelahan yang dalam di wajahnya, tapi juga harapan yang belum padam. Doni merasakan dadanya sesak. Ia teringat kakeknya di kampung yang sudah lama meninggal. Wajahnya hampir sama. Langkah Doni yang tadi ragu kini berubah arah. Ia tahu, mungkin ini bukan urusannya. Ia tahu, hari ini adalah hari pertamanya, dan ia seharusnya fokus memberikan kesan baik. Tapi ada suara kecil di dalam hatinya yang tidak bisa ia abaikan. Suara itu berkata, "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Doni melangkah perlahan mendekati kakek itu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, tindakannya mungkin akan dianggap aneh di tempat seperti ini. Namun entah kenapa, ia tidak bisa membiarkan kakek itu sendirian begitu saja. Ia berhenti tepat di depan kursi tempat kakek itu duduk. "Pak?" Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh hiruk-pikuk langkah kaki di sekitarnya. Kakek itu mengangkat wajahnya perlahan.
Mata tuanya menatap Doni dengan sedikit kaget, seolah tidak menyangka ada yang benar-benar menyapanya. "Bapak, sudah makan?" tanya Doni hati-hati. Kakek itu tersenyum tipis. Senyum yang sederhana, tapi terasa berat. Ia menggeleng pelan. Doni menelan ludah. Ia merogoh saku celananya, merasakan lembaran uang yang tersisa. Itu adalah uang makan siangnya. Uang yang sebenarnya sudah ia hitung dengan hati-hati agar cukup sampai sore nanti. Namun tanpa berpikir panjang lagi, ia menarik uang itu keluar. "Ini, Pak, buat beli makan ya," ucapnya sambil menyodorkan dengan kedua tangan, penuh hormat. Kakek itu terdiam. Tangannya yang keriput perlahan terangkat, namun tidak langsung menerima. Matanya berkaca-kaca, seperti menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Nak," suaranya serak, hampir berbisik. Belum sempat suasana itu berlanjut, tiba-tiba terdengar suara keras menggema di seluruh lobi. "Apa yang kamu lakukan?" Suasana yang semula sibuk langsung terasa berhenti sejenak. Beberapa orang menoleh. Langkah kaki melambat. Udara terasa menegang. Doni menoleh cepat. Seorang pria tinggi dengan jas mahal berjalan mendekat dengan langkah tegas. Wajahnya penuh amarah. Rahangnya mengeras. Dan sorot matanya tajam menusuk. Dialah direktur perusahaan itu. Direktur itu berhenti tepat di depan Doni, menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi merendahkan. "Kamu magang baru, kan?" tanyanya dingin. Doni mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. "Iya, Pak, saya hanya memberi uang ke pengemis di dalam kantor saya," potongnya keras. Semua mata kini benar-benar tertuju pada mereka. Doni menarik napas. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak cepat. Tapi kali ini, ia tidak ingin mundur. "Pak, dia hanya butuh makan," jawabnya. Suaranya tetap sopan meski bergetar. Direktur itu tertawa sinis. "Dan kamu pikir ini tempat amal?" katanya tajam. Suasana lobi yang semula hanya dingin kini berubah menjadi menekan. Semua mata seakan tertuju pada Doni. Beberapa karyawan berbisik pelan, sebagian lagi hanya menatap tanpa ekspresi, seolah menunggu bagaimana akhir dari kejadian itu. Direktur itu melangkah lebih dekat. Jaraknya kini hanya beberapa senti dari Doni. Wajahnya merah menahan emosi. "Kamu ini belum apa-apa di sini," ucapnya tajam. "Baru magang, tapi sudah berani melanggar aturan." Doni menelan ludah. Tangannya sedikit mengepal, bukan karena marah, tapi menahan gemetar. Namun matanya tetap menatap lurus. "Saya tidak bermaksud melanggar, Pak. Saya hanya..." "Cukup," bentak direktur itu, memotong dengan suara yang menggema. Direktur itu menunjuk ke arah kakek tua yang masih duduk diam. "Orang seperti itu tidak pantas ada di sini. Ini perusahaan besar, bukan tempat untuk orang-orang yang mengotori citra." Ucapan itu terasa menusuk. Doni menoleh ke arah kakek itu. Wajah tua itu kembali tertunduk. Senyumnya yang tadi sempat muncul kini menghilang. Tangannya kembali gemetar, seolah ia sudah terlalu sering menerima perlakuan seperti itu. Ada sesuatu dalam diri Doni yang tidak bisa diam lagi. "Pak," suaranya kini lebih tegas, meski masih sopan. "Dia bukan sampah. Dia manusia." Beberapa orang terkejut mendengar itu. Wajah direktur itu berubah semakin gelap. Ia tidak menyangka seorang anak magang berani membalas ucapannya. "Kamu berani membantah saya?" Suaranya rendah, namun penuh tekanan. Doni tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Direktur itu tersenyum sinis, lalu mengangguk pelan, seolah sudah mengambil keputusan. "Baik, kalau begitu kamu tidak perlu lanjut di sini." Doni terdiam. Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. "Maksud Bapak?" tanyanya lirih. "Kamu dipecat. Sekarang juga." Untuk sesaat, dunia Doni terasa sunyi. Suara orang-orang di sekitar seperti menghilang. Ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Semua harapan yang ia bawa sejak pagi
seakan runtuh dalam hitungan detik. Namun anehnya, di balik rasa sakit itu, tidak ada penyesalan. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk sedikit. "Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya." Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam. Tidak ada amarah, tidak ada pembelaan diri, hanya ketulusan dan harga diri yang tetap dijaga. Doni berbalik perlahan. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah kakek itu. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, tapi ada sesuatu yang tersampaikan. Doni tersenyum kecil. Lalu ia berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya pelan, namun tegak. Di belakangnya, bisikan mulai terdengar. Di depannya, masa depan terasa kabur. Namun satu hal yang pasti, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Pintu kaca otomatis terbuka perlahan saat Doni melangkah keluar. Udara panas di luar langsung menyambutnya. Sangat kontras dengan dinginnya suasana di dalam gedung tadi. Ia berhenti sejenak di anak tangga, menatap jalanan yang ramai, namun terasa begitu jauh dari pikirannya. Di dalam dadanya, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Bukan karena kehilangan kesempatan, tapi karena ia tahu, ibunya pasti berharap banyak pada hari ini. Doni menghela napas panjang. Ia mencoba tersenyum, meski terasa berat. "Ya sudahlah, mungkin ini bukan jalanku," gumamnya pelan. Namun ia belum pergi jauh. Entah kenapa, langkahnya tertahan, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Seorang pemuda berdiri di luar gedung perkantoran modern, ekspresi kosong dan sedih. Suasana kota siang hari, cahaya matahari kontras, latar gedung tinggi, suasana emosional realistis, Ultra HD. Sementara itu, di dalam lobi, suasana yang tadi tegang perlahan kembali bergerak. Namun beberapa orang masih membicadonin kejadian barusan. Direktur berdiri dengan wajah dingin, mencoba mengabaikan tatapan-tatapan yang tertuju padanya. Tiba-tiba, pintu utama terbuka dengan cepat. Seorang pria paruhbaya berpakaian rapi masuk dengan langkah tergesa. Napasnya sedikit terengah, wajahnya terlihat panik. Ia langsung menuju meja resepsionis. "Maaf, di mana Pak Surya sekarang?" tanyanya cepat. Resepsionis terlihat bingung. "Pak Surya? Bukannya beliau masih di luar negeri, Pak?" Pria itu langsung menggeleng keras. "Tidak, beliau sudah tiba sejak pagi. Beliau datang tanpa pengawalan, menyamar. Katanya ingin melihat langsung kondisi perusahaan tanpa diketahui siapapun." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Beberapa karyawan saling berpandangan. Direktur yang tadi berdiri dengan angkuh, perlahan menoleh. "Menyamar?" ulangnya pelan, alisnya mengernyit. Pria itu mengangguk cepat. "Iya. Bahkan beliau bilang, tidak ingin diperlakukan istimewa. Beliau ingin melihat bagaimana karyawan bersikap pada orang biasa, atau bahkan orang yang dianggap tidak penting." Jantung direktur itu mulai berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, bayangan sosok kakek lusuh di sudut lobi muncul di pikirannya. Tangannya mulai dingin. "Tidak mungkin," bisiknya. Dengan langkah cepat, direktur itu menoleh ke arah tempat kakek tadi duduk. Kosong. Kursi itu kini tidak lagi terisi. Perasaannya semakin tidak enak. "Di mana kakek tadi?" tanyanya dengan suara yang mulai bergetar. Tak ada yang bisa menjawab. Namun salah satu staf menunjuk ke arah pintu keluar. "Sepertinya, tadi beliau keluar, Pak, bersama anak magang itu." Wajah direktur itu langsung berubah drastis. Pucat, panik, takut. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung berlari menuju pintu keluar. Untuk pertama kalinya, bukan amarah yang menguasainya, tapi ketakutan akan sebuah kesalahan besar. Langkah kaki direktur itu terdengar terburu-buru saat ia keluar dari gedung. Napasnya memburu, jas mahalnya sedikit berantakan, sesuatu yang jarang sekali terjadi padanya. Mata tajamnya kini dipenuhi kecemasan, menyapu area depan gedung dengan cepat.
Dan di sanalah ia melihatnya. Doni berdiri tidak jauh dari tangga, masih di tempat yang sama. Di sampingnya, kakek tua itu berdiri perlahan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kakek itu tidak lagi tampak rapuh. Punggungnya tegak, tatapannya tajam. Wajahnya yang tadi terlihat lelah kini memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Direktur itu langsung terdiam di tempat. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Doni yang melihat kedatangan direktur itu sedikit terkejut. Ia belum sempat bertanya. Namun kakek di sampingnya melangkah maju satu langkah. Dengan tenang, ia membuka kancing luar jaket lusuhnya. Dan di balik itu, terlihat pakaian rapi yang tersembunyi. Seolah semua penyamaran itu runtuh dalam sekejap. Direktur itu gemetar. Pak Surya?" Suaranya nyaris tak terdengar. Kakek itu, yang kini bukan lagi sekadar kakek, menatapnya dalam diam. Tatapan yang berat, penuh penilaian. Tanpa aba-aba, direktur itu langsung menjatuhkan dirinya ke lutut. Suara lututnya menyentuh lantai terdengar jelas. Saya tidak tahu itu Anda, Pak. Saya benar-benar tidak tahu." Ucapnya terbata, suaranya penuh ketakutan. Semua kesombongan yang tadi ia tunjukkan hilang seketika. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Doni membeku di tempat. Ia menatap kakek itu dengan penuh kebingungan. "Pak, ini sebenarnya?" bisiknya pelan. Namun sebelum kakek itu menjawab, ia tetap menatap direktur yang berlutut di hadapannya. "Yang kamu hina, yang kamu usir." Suara kakek itu kini tegas dan dalam. "Adalah pemilik perusahaan ini." Kalimat itu jatuh seperti palu. Direktur itu menunduk semakin dalam. Tubuhnya gemetar. "Saya salah, Pak. Saya hilaf. Tolong beri saya kesempatan." Ucapnya hampir menangis. Namun kakek itu tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah Doni. Tatapannya berubah menjadi hangat. "Dan anak ini," lanjutnya pelan, "yang kamu pecat, justru satu-satunya yang melihat saya sebagai manusia." Doni terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecilnya akan berujung sejauh ini. Udara di depan gedung terasa sunyi, meski kendaraan masih lalu lalang di kejauhan. Tak ada satupun yang berani bersuara. Semua yang terjadi di hadapan mereka terasa seperti mimpi. Direktur itu masih berlutut. Kepalanya tertunduk dalam. Bahunya bergetar, bukan lagi karena marah, tapi karena penyesalan yang datang terlambat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling rendah, posisi yang selama ini ia abaikan. Sementara itu, pria tua yang kini berdiri tegak, Pak Surya, menghela napas panjang. Tatapannya tajam, namun tidak penuh amarah, melainkan kekecewaan yang dalam. "Perusahaan ini saya bangun bukan hanya untuk mencari keuntungan," ucapnya pelan namun tegas, "tapi untuk menjaga nilai dan kemanusiaan." Direktur itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah, penuh harap. "Saya mohon, Pak, beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan berubah," ucapnya dengan suara bergetar. Namun Pak Surya hanya menggeleng pelan. "Kesempatan itu sudah kamu miliki sejak lama," jawabnya singkat. "Dan hari ini, kamu memilih untuk kehilangannya." Kalimat itu menutup segalanya. Direktur itu kembali tertunduk, kali ini tanpa kata. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Pak Surya kemudian menoleh ke arah Doni. Pemuda itu masih berdiri kaku, seolah belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Tangannya sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca, antara terharu dan tidak percaya. "Kamu, siapa namamu?" tanya Pak Surya lembut. "Doni, Pak," jawabnya terbata. Pak Surya tersenyum tipis. "Doni, kamu tahu kenapa saya menyamar hari ini?" tanyanya. Doni menggeleng pelan. "Saya ingin melihat apakah masih ada orang yang memperlakukan orang lain dengan hati, bukan dengan status." Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke mata Doni.
Dan kamu lulus tanpa saya uji. Air mata Doni akhirnya jatuh. Tanpa ragu, Pak Surya melanjutkan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi magang. Doni terdiam. Saya angkat kamu sebagai karyawan tetap. Dan bukan hanya itu. Kamu akan langsung bekerja di bawah pengawasan saya. Doni membeku. Dunia yang tadi terasa runtuh, kini seperti dibangun kembali, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Pak, saya tidak tahu harus bilang apa, ucapnya dengan suara bergetar. Pak Surya menepuk bahunya pelan. Teruslah jadi dirimu sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Hari itu menjadi awal yang tak pernah Doni bayangkan. Dari seorang anak magang yang diusir, menjadi seseorang yang dipercaya langsung oleh pemilik perusahaan. Sementara di sisi lain, seorang direktur kehilangan segalanya, bukan karena kurang pintar, tapi karena kehilangan rasa kemanusiaan. Doni menatap langit sejenak. Ia teringat ibunya. Ia teringat pesan pagi itu. Dan kini, ia mengerti bahwa kadang keberanian untuk berbuat baik, meski kecil, meski sederhana, bisa mengubah takdir seseorang selamanya. Teman-teman, kadang hidup menguji kita lewat hal-hal kecil. Pilihan sederhana, antara peduli atau tidak, bisa menentukan masa depan kita. Jangan pernah meremehkan siapapun. Dan jangan takut untuk melakukan kebaikan, meski dunia menentangnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi hati yang lembut dan keberanian untuk berbuat benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.